Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Gustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPS, yaitu tentang jenis-jenis koperasi yang berkembang di Indonesia. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan nanti setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh pemberitahuan atau notifikasi terupdate mengenai video-video yang diupload di channel ini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian koperasi. Di Indonesia, berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri koperasi. Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya dalam menjalankan usahanya, koperasi harus tunduk pada aturan dalam Pancasila serta Undang-Undang 1945. Kemudian, ciri yang selanjutnya yaitu koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan, yang artinya koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal ini membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Di Indonesia, ada 5 jenis koperasi yang berkembang. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, kedua, koperasi produksi, ketiga, koperasi jasa, keempat, koperasi simpan pinjam, dan yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya, mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Dan selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa. Yang kedua, yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi merupakan koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam atau disingkat sebagai KSP biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya, koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Nah, jika dilihat secara sekilas, tampak bahwa cara kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya.
Namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara koperasi simpan pinjam dengan bank konvensional. Berikut adalah beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam dengan bank. Yang pertama, bunga pinjaman yang ditawarkan lebih ringan dibandingkan dengan bank. Yang kedua, pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur. Dan yang ketiga, bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil. Yang keempat, yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, jasa asuransi, angkutan, dan lain-lain, di mana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contoh dari koperasi serba usaha yaitu koperasi unit desa atau disingkat sebagai KUD. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi tentang jenis-jenis koperasi yang berkembang di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa, kalau teman-teman mau ngasih masukan atau kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar ya. Terus yang belum subscribe channel YouTube kami, silahkan subscribe atau klik tombol berlangganan serta aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa memperoleh video terupdate dari channel Kids Learning Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.